Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari notaris. Sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang dimana termuat di dalam pasal satunya yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik merupakan alat bukti ataupun syarat yang sah dalam melakukan perbuatan hukum. Notaris merupakan orang yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan pembuatan dokumen, yaitu dapat berupa surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Dalam mengemban profesi sebagai seorang notaris, tentunya harus memiliki keilmuan dan keahlian di bidang hukum, khususnya di bidang kenotariatan. Notaris merupakan subjek hukum yang dapat dipercaya oleh para pihak untuk melayani masyarakat dalam melakukan perbuatan yang melibatkan hukum. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam surat akta autentik. Selain itu, notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, dan juga membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah dalam. Notaris juga menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose salinan, dan kutipan akta. Berdasarkan pasal 3, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah huruf A warga negara Indonesia, huruf B bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, huruf C berumur paling sedikit 27 tahun, huruf D sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, huruf E berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 konotariatan, huruf E telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 konotariatan. Huruf G tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Dan huruf H tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Terdapat beberapa ketentuan yang dilarang bagi notaris, seperti yang terdapat pada pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang dimana notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan atau pejabat lelang kelas 2 di luar dari tempat kedudukan notaris, menjadi notaris pengganti, ataupun melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat sebagai notaris. Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris ini diberhentikan ataupun berhentinya
dia dari jabatannya secara dengan hormat. Yang pertama, dikarenakan seorang notaris tersebut meninggal dunia. Yang kedua, notaris tersebut sudah berlansia ataupun berumur 65 tahun. Hal ini telah dinyatakan dari undang-undang yang telah diterapkan. Selanjutnya itu ada permintaan dari diri sendiri yang dimana notaris tersebut telah mengundurkan dirinya ataupun tidak lagi menjabat sebagai seorang notaris. Nah, selanjutnya tidak mampu secara rohani maupun jasmani dalam menjalani jabatannya terus lebih dari bulan. Nah, saat itu juga dilarang merangkap jabatannya, yang dimana seperti notaris tersebut merangkap jabatannya, dia menjabat pertama menjadi seorang notaris, yang kedua lalu dia menjabat sebagai pegawai negeri. Itu dilarang dari seorang notaris. Lalu, notaris diberhentikannya secara sementara, yang dimana notaris tersebut sedang dalam proses pilot ataupun penundaan kewajiban, yaitu pembayaran hutang. Selanjutnya itu sedang menjalani masa pertahanan. Selanjutnya itu berada di bawah pengampuan, lalu melakukan perbuatan tercela. Selanjutnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris. Nah, selanjutnya itu notaris juga dapat diberhentikan secara tidak hormat, yang dimana notaris tersebut telah dinyatakan sebagai pilot berdasarkan putusan pengadilan, lalu berada di bawah pengampuan secara terus-menerus selama 3 tahun tersebut. Lalu notaris juga melakukan perbuatan yang merendahkan sebuah kehormatan dan martabat seorang notaris. Nah, selanjutnya itu melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban larangan yang telah dijabatnya. Jadi langsung saja kita beranjak kepada poin pertama, yaitu terkait kedudukan seorang notaris. Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak dari akta yang dibuatnya. Fungsi yang juga merupakan kewenangan dari notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, semua perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi intinya kedudukan seorang notaris itu merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Jadi seorang notaris itu tidak sebagai pegawai negeri sipil, tidak sebagai pejabat negara, tidak sebagai advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain. Jadi notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten ataupun kota. Wilayah jabatannya itu meliputi seluruh wilayah provinsi dan tempat kedudukannya. Mungkin sekian terkait pembahasan kedudukan seorang notaris. Kita langsung saja beranjak kepada pembahasan berikutnya, yaitu terkait honorarium seorang notaris. Jadi terkait honorarium seorang notaris ini terdapat beberapa klasifikasi besaran honorarium yang diterima notaris. Dan ini diatur dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi selain ada batas atas dan bawahnya, tingkat kerumitan pembuatan akta itu juga mempengaruhi besaran honorarium yang diterima seorang notaris.
Jadi jabatan seorang notaris ini memiliki hak honorarium atas pelayanan yang diberikan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Hal tersebut tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Selanjutnya, honorarium yang diterima seorang notaris itu berpijak pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Jadi intinya terkait honorarium seorang notaris itu relatif dan sudah diatur dalam undang-undang. Dan juga terkait honorarium notaris itu berpijak kepada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.